Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi ya tentang bagaimana sih cara kita menghasilkan uang dari YouTube selain AdSense ya, selain AdSense. Ini untuk teman-teman sekalian yang saat ini masih menunggu AdSense-nya, sudah mendapatkan gajian dari AdSense, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Saya akan membongkar bagaimana cara menghasilkan uang selain dari AdSense dari YouTube. Seperti videonya, tonton aja video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian ya, ketika kita membahas tentang bagaimana sih menghasilkan uang dari AdSense YouTube itu sudah sangat biasa gitu kan. Nah untuk teman-teman yang saat ini masih menunggu gitu kan, Mas belum juga nih dapat surat cinta dari YouTube, Mas belum juga nih dapat gajian, belum juga dapat nominal yang pas dari YouTube. Nah kira-kira ada nggak sih bisa berpenghasilan selain dari AdSense? Baik teman-teman sekalian ya, saya pribadi sebenarnya, saya lebih senang menghasilkan uang dari YouTube tuh bukan dari AdSense teman-teman. AdSense itu menurut saya adalah bonus-bonus sekiannya ya, yang persekian lah menurut saya gitu kan. Ya cadangan saya lah kalau menghasilkan alhamdulillah gitu kan. Kalau tidak juga tidak ada masalah gitu. Tapi bagi saya adalah ya di YouTube ini teman-teman tidak sekedar AdSense yang bisa teman-teman dapatkan. Cobalah teman-teman lihat di YouTuber-YouTuber yang sudah besar. Mereka menganggap AdSense itu hanyalah bonus gitu. Tapi mereka bisa mendapatkan lebih banyak dari AdSense ya. Lebih banyak dari AdSense. Baik, kita akan bedah dulu yang pertama ya. Kita akan bedah yang pertama adalah jualan ya. Emang bisa jualan dari YouTube Mas Didik? Bisa teman-teman sekalian. Saya alhamdulillah justru ya, alhamdulillah teman-teman sekalian ya, semua atas izin Allah ya. Saya dapat penghasilan jualan saya. Ini jualan saya bagi menjadi 3 teman-teman sekalian. Itu teman-teman bisa coba jualan. Ya alhamdulillah menurut saya pendapatan saya justru yang paling besar dari YouTube itu bukan AdSense. Ya, pendapatan saya paling besar itu justru dari jualan saya. Baik, kita akan bedah ini teman-teman sekalian. Ini emang bisa jualan apa Mas Didik di YouTube? Ya, nanti kita mendelivery juga gitu. Atau teman-teman nanti bisa lihat link deskripsi saya itu saya jualan semua gitu kan. Baik, yang pertama adalah jualan produk fisik ya. Produk fisik itu gimana Mas Didik? Produk yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan. Ya, teman-teman kalau punya produk ya saran saya ya sesekali munculkan produknya, jualan produk fisiknya sesekali munculkan aja. Contoh misalnya ya kalau kita lihat ya dikasih solusi itu mereka jualan produk fisiknya jualan sarung gitu kan. Nah begitu juga jualan sarung pun mendapatkan bisa penghasilan miliaran dari YouTube gitu. Nah teman-teman misalnya kalau jualannya jualan kopi, misalnya bikin konten ya sambil minum kopi dan lain sebagainya. Atau teman-teman yang jualan produk makanan sambil bikin konten di YouTube, teman-teman bisa ya sesekali tampilkan aja produk makanannya. Contoh lah ya. Contoh, misalnya saya anggaplah ini jualan produk minuman ya. Anggaplah saya jualan produk minuman. Teman-teman bisa aja ya sambil ngomong sambil minum seperti ini. Contoh misalnya, bilang seperti ini ya. Ngomong misalnya, kalau ngomongin tentang bagaimana cara kita membangun konten, bilang seperti itu ya. Kadang kita merasa suara kita serak-serak basah gitu kan. Nah biar supaya lebih aman, nanti teman-teman bisa sambil minum jahe seperti ini. Ini jahe yang saya minum ini, alhamdulillah ini menyebabkan tenggorokan saya menjadi lebih enak, lebih segar ketika saya membangun sebuah konten di YouTube. Bismillah. Nah, teman-teman bisa spill produknya. Nah, seperti itu. Bagi teman-teman penasaran produk ini, teman-teman bisa klik link deskripsi saya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Atau yang jualan produk buku misalnya, ini jualan produk buku, ini produknya Mas Adit nih. Teman-teman jualan produk buku, teman-teman bisa spill aja bukunya seperti apa, ya ngomong, ya kemudian bilang teman-teman yang pengen bukunya bisa ada di link deskripsi. Nah, itu namanya produk fisik ya, produk fisik ya. Sering-sering lakukan itu, mudah-mudahan penjualannya luar biasa teman-teman sekalian. Karena kita jualan produk itu bukan sekedar menawarkan produk, tapi ada cerita di dalam produk tersebut yang kita tawarkan kepada teman-teman penonton kita. Itu produk fisik. Kedua, produk jasa teman-teman sekalian. Produk jasa itu produk ya kemampuan kita, keahlian kita yang bisa kita jual aja. Ya, makanya ada beberapa murid saya itu jago totok wajah gitu kan. Dia cerita manfaat kesehatan, manfaat totok wajah, manfaat kesehatan medis sama kesehatan non medis. Ya dijelaskan seperti itu gitu kan. Akhirnya kemudian dia jelaskan juga kenapa totok wajah itu penting dan lain sebagainya. Akhirnya dia sampaikan bagi teman-teman yang mau ya menggunakan jasa totok wajah bisa klik link deskripsi. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Atau saya jualan jasa pembuatan website, jasa SEO, jasa maintenance website, jasa maintenance Google Ads. Bagi teman-teman yang pengen mau silakan nanti klik link deskripsi saya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Produk jasa, kemampuan kita, keahlian kita yang bisa teman-teman jual aja. Ya, itu produk jasa. Yang ketiga adalah produk digital. Nah, produk digital teman-teman bisa jualan produk digital. Ya, kemampuan dalam bentuk istilahnya depan kamera ngomong, ya jadikan dalam bentuk file, filenya itu dijual. Ya, atau teman-teman jualan plugin, jualan file, jualan
ya video tutorial, ya apapun itu yang penting berbentuk digital, dalam bentuk flash disk, dalam bentuk drive, teman-teman bisa jual itu. Banyak teman-teman ya, makanya saya tuh ya bagi teman-teman yang saat ini mungkin ya bingung cara menghasilkan uang, cobalah datang main ke rumah saya, boleh ya, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi juga boleh. Menurut saya di era sekarang yang serba sangat digital ini sudah tidak ada istilah kemiskinan lagi menurut saya loh ya teman-teman sekalian ya. Asal teman-teman mau belajar, ada mentor, mau diarahin, ya siap untuk berubah, insya Allah teman-teman berubah gitu. Oke, itu yang pertama, teman-teman bisa jualan. 3 tadi ya, produk fisik, produk jasa, produk digital. Yang kedua, teman-teman bisa berafiliat. Ya, di YouTube sekarang bisa kerjasama dengan affiliate Shopee gitu kan. Nah, teman-teman setiap kali ngomong produk-produk tersebut sampaikan. Misalnya saya ada mic ini, nanti teman-teman bisa beli di link produk saya. Teman-teman bisa lihat di situ, nanti beli di situ. Nanti teman-teman dapatkan presentasi dari jualan tersebut. Ya, ini namanya affiliate gitu kan. Teman-teman tidak perlu mengabarkan tentang produk knowledge, orang klik, orang beli, teman-teman dapat presentasi gitu, presentasi keuntungan gitu kan. Nah itu yang kedua ya, produk affiliate. Yang ketiga adalah namanya endorse ya, endorse. Alhamdulillah teman-teman ya kita dari endorse juga lumayan gitu, kita dapat penghasilan dari endorse. Endorse itu gimana sih Mas Didik? Orang datang, kalau kita bahas tentang A terus lama-lama orang akan melihat nih kayaknya pantas nih untuk produk saya. Akhirnya kita dibayar sama orang tersebut untuk ngomongin brand dia. Itu namanya endorse gitu ya. Nah, saya beberapa kali alhamdulillah setiap bulan dapatlah 6-7 gitu dari beberapa brand yang masuk ya, kita ngomong, kita dibayar. Ya, ngomongin brand dia, tapi pastikan brandnya ya brand yang bagus ya. Jangan sampai brand itu justru merusak ya branding kita, jangan sampai kita endorse orang tersebut malah menjelekkan nama kita, itu hati-hati juga ya. Karena beberapa banyak yang masuk tuh, saya pernah dapat endorse yang justru ya itu adalah perusahaan-perusahaan menurut saya ilegal gitu kan. Ada perusahaan-perusahaan luar negeri itu ilegal. Ya bahkan dulu mungkin teman-teman ada tahu ya, dulu sempat rame trading-trading yang berbasis judi gitu kan. Nah itu sempat mau endorse saya juga itu. Alhamdulillah saya tolak, saya lihat wah ini scam, ini hati-hati nih. Mereka berani bayar mahal, tapi tetap hati-hati teman-teman. Bahkan kemarin saya mau di endorse adalah salah satu perusahaan dari Amerika. Ya dia berani endorse bayar kita 45 juta. Ya ketika dicek di email dan lain sebagainya kita disuruh install aplikasi dia, dan ini hati-hati teman-teman, aplikasi dia ini malware ya, ini hati-hati sekalian, nanti teman-teman bisa bahaya untuk website teman-teman sekalian. Nah itu yang ketiga adalah endorse. Teman-teman bisa dapat uang dari endorse gitu kan, ini lumayan menurut saya, cukup itu ya, teman-teman bisa mainkan itu ya, dan itu bisa berpenghasilan yang cukup besar ya, penghasilan cukup besar. Jadi itulah ya beberapa yang bisa teman-teman dapatkan uang dari YouTube. Ya, alhamdulillah saya juga bisa keliling Indonesia, orang tahu dari YouTube, keluar jasa saya, jasa mentoring SEO, jasa public speaking, jasa mentor, konsultan, pakar, ahli, ya pelatihan, seminar, kursus, privat. Ya, itulah yang menyebabkan kita alhamdulillah dari wasilah YouTube kita bisa keliling Indonesia, kita bisa ketemu beberapa artis-artis yang lain, kita bisa menyampaikan aspirasi kita bisa menyampaikan ilmu kita kepada mereka, dan itu sangat bermanfaat teman-teman sekalian. Dan bagi saya penghasilan itu jauh lebih besar daripada penghasilan dari AdSense. Tapi bukan berarti saya tidak suka dengan AdSense, bukan. Tapi bagi saya AdSense ini adalah bonus saja. Tapi kalau AdSense-nya besar, ya alhamdulillah teman-teman sekalian, itu wajib kita syukuri. Begitu ya teman-teman sekalian, bagaimana cara kita mendapatkan uang selain dari AdSense di YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula, dan teman-teman terus bersemangat untuk membangun konten di YouTube. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.